Shalom, selamat datang di GPIB Bethel Bandung. Aku bagianmu. Konon, Gold, Glory, and Gospel adalah semangat emansipasi bangsa-bangsa Barat. Jika Gold berbicara tentang kekayaan bangsa asing, Glory berbicara tentang kejayaan bangsa asing, maka Gospel berbicara tentang penyebaran agama Kristen dalam perspektif misi. Kehadiran Belanda di Nusantara diwarnai oleh semangat penyebaran kabar Injil yang sama. Zending atau Lembaga Misionaris Kerajaan Belanda menyebarkan Injil sejak tahun 1613, mulai dari Nusa Tenggara Timur dan terus bergerak ke Ambon, Sumatera, dan Jawa. Pada tahun 1906, Kota Bandung ditetapkan sebagai sebuah gemeente atau wilayah administratif di bawah pimpinan seorang wali kota. Penetapan ini membuat banyak orang Eropa, khususnya Belanda, yang tinggal di wilayah Bandung. Hal ini berpengaruh pada peningkatan jumlah orang Kristen di kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Belanda di kota Bandung memutuskan untuk membangun sebuah gedung gereja yang memadai. Dewan Gereja Belanda segera menjalankan rencana itu. Dewan Gereja Belanda dibantu dengan seorang arsitek Belanda bernama Schumacher merancang sebuah gedung gereja yang memadai. Pada tahun 1924, dilaksanakan peletakan batu pertama gereja. Selama 1 tahun, gedung gereja ini berproses untuk dibangun. Hingga pada tanggal 1 Maret 1925, gedung gereja ini diresmikan dengan nama The Nieuwe Kerk. Pasca kemerdekaan gereja-gereja di bawah pemerintahan Belanda atau The Indische Kerk berubah nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Pada tahun 1964, melalui sidang paripurna Majelis Gereja, diubahlah nama The Nieuwe Kerk menjadi GPIB Bethel atau GPIB Bandung. Pada gedung gereja ini terdapat menara lonceng yang menunjukkan keagungan Tuhan. Lonceng ini dibunyikan sebagai penanda ibadah akan dimulai. Dan pada menara lonceng ada jam dinding yang berdetak pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 1925, tepatnya pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Di atas pintu gedung gereja GPIB Bethel Bandung, terdapat kutipan Wahyu 3 ayat 22 dalam bahasa Latin. 5 anak tangga di pintu utama merupakan simbolisasi 5 batu yang disiapkan Daud melawan Goliat. Schumacher menggunakan simbolisasi ini untuk menggambarkan bahwa beribadah kepada Allah memerlukan perjuangan dan pertempuran berat. Ruang utama gereja dihiasi dengan jendela berkolom melengkung dengan lubang angin jendela yang melambangkan 10 perintah Tuhan. Di atas lubang angin terdapat masing-masing 5 jendela berbentuk semi-sirkular yang melambangkan 5 luka Yesus di kayu salib, yaitu luka di kaki kanan dan kiri, luka di tangan kanan dan kiri, serta luka di lambung. Pada 4 sisi dinding bagian plafon, terdapat 11 lubang. Ketika mata menatap ke plafon, digambarkan sebagai simbol 11 murid menatap Yesus terangkat ke surga. Pada 4 sudut ruangan ibadah, terdapat 12 pilar yang melambangkan 12 murid Yesus.
masing-masing 3 pilar di setiap sudut bangunan bagian dalamnya. Pada masa lalu, salah satu pilar di bagian dalam gedung gereja sengaja diwarnai hitam untuk mengingatkan pada salah satu murid yang menjual Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Mimbar yang memiliki posisi lebih tinggi dari kursi jemaat melambangkan firman Allah yang maha tinggi yang menyapa umatnya di dunia. Kanopi di atas mimbar merupakan simbolisasi dari tangan Allah yang memberkati umatnya. Lampu gantung besar di tengah ruangan merupakan simbol dari tiang awan dan tiang api, seperti Allah yang menyertai umatnya di padang gurun. Bila gedung gereja dilihat dari atas, maka kita akan dapat melihat bentuk salib sebagai bentuk dasar gereja. Bentuk ini sengaja diambil untuk mengatakan bahwa Kristus adalah dasar dan pusat kehidupan jemaat. Masih banyak simbol-simbol lain yang diletakkan oleh Schumacher di gedung GPIB Jemaat Bethel Bandung, yang secara umum ingin memperlihatkan bahwa Allah turut bekerja di dalam pembangunan gereja ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak. Perkenalkan saya Pendeta Martina Nanlohi Ratu Perisa, Pendeta GPB Jemaat Bethel Bandung. GPB Bethel Bandung beralamat di Jalan Wastu Kencana nomor 1 Bandung, tepatnya di kawasan Balai Kota Bandung. Gedung gereja GPB Bethel Bandung sudah berdiri sejak tanggal 1 Maret 1925 dan sejarah lengkapnya sudah dijelaskan pada awal video ini. Tahun 2025, gedung gereja GPB Bethel Bandung akan berusia 100 tahun. Tentu momen ini menjadi kebanggaan bagi seluruh jemaat GPB Bethel Bandung. Selanjutnya, dalam melakukan fungsi gereja di bidang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, GPB Bethel Bandung adalah salah satu dari 11 jemaat yang ada di lingkup Musyawarah Pelayanan atau MUPAL Jawar 1 yang dikenal dengan sebutan MJ1. Awalnya, Jemaat GPB Bethel Bandung merupakan bagian dari Gereja Protestan di Bandung. Seluruh aktivitas Jemaat GPB yang ada di Bandung terpusat di Bethel. Kemudian, dengan semakin bertambahnya jumlah warga jemaat, terjadi pemisahan. Dan itulah yang sekarang kita tahu GPB Maranatha, GPB Sejahtera, dan masing-masing menjadi jemaat mandiri. Saat ini, Jemaat GPB Bethel Bandung mempunyai warga jemaat sejumlah 448 kepala keluarga. Data ini mungkin tidak lagi akurat, karena faktor perkembangan pusat kota, bertambahnya perkantoran, dan fasilitas umum, sehingga banyak warga jemaat yang pindah keluar kota dan bertempat tinggal di luar wilayah pelayanan GPB Bethel Bandung. Dengan adanya pandemi COVID-19, semua kegiatan ibadah dilakukan secara online. Hal ini berdampak pada kondisi persekutuan dan perekonomian gereja. Namun, apapun tantangan yang harus dihadapi, GPB Bethel Bandung terus berupaya mempertahankan dan melakukan fungsi gereja sebagaimana mestinya. Untuk meningkatkan dan membangun kembali semangat kebersamaan antar anggota jemaat, dilakukan beberapa kegiatan ibadah secara gabungan 1 bulan 1 kali
di samping ibadah-ibadah yang sudah berjalan setiap minggu. Beberapa kegiatan ibadah gabungan antara lain ada malam pergumulan presbiter. Wadah ini sebagai wadah untuk para presbiter menyediakan waktu khusus secara bersama bergumul dalam kaitan tugas sebagai pelayan. Selain itu dilakukan juga ibadah gabungan seluruh perangkat pelayan atau para pimpinan unit misioner agar semakin terbangun rasa cinta terhadap pelayanan dan sekaligus menjadi wadah untuk sharing antar pelayan. Dan dalam rangka memberikan penguatan dan saling sharing di antara sesama kaum perempuan yang kehilangan suaminya, dilakukan ibadah Strong Woman. Walau banyak tantangan, GPIB Bethel Bandung terus berkomitmen untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui tanggung jawab para pelayan yang ada di GPIB Jemaat Bethel Bandung yang dilayani oleh 2 pendeta, 41 anggota diaken dan penatua bersama pengurus dan pelayan unit-unit misioner yang ada. Secara khusus, pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. Shalom, perkenalkan saya Ibu Rospesi Reron, selaku Ketua Pelkat PKP GPIB Bethel Bandung, merasa senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu dan anak-anak secara virtual. Kami Pelkat PKP GPIB Bethel Bandung mengucap syukur karena dapat ambil bagian dalam program Dewan Pelkat PKP Aku Bagianmu. Pelkat PKP merupakan wadah yang dibentuk oleh GPIB untuk membina dan melayani perempuan, khususnya pada usia 35 tahun sampai dengan 60 tahun atau yang sudah menikah. Saat ini, jumlah anggota Pelkat PKP yang terdaftar di GPIB Bethel Bandung adalah kurang lebih 200 orang. Dengan pengurus Pelkat PKP berjumlah 9 orang, yang di dalamnya sudah termasuk pengurus inti, pengurus bidang, dan koordinator sekpel. Tetapi masih banyak warga jemaat yang belum terlibat dalam pelayanan dan bersekutu bersama dengan kami, terutama ibu-ibu muda yang masih belum berkabung karena bekerja. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus Pelkat PKP mencanangkan program rutin dan non-rutin yang sekiranya berpotensi untuk menjangkau warga jemaat yang belum bergabung. Kerja dan ibadah merupakan 2 hal yang sama-sama penting bagi manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Menjaga keseimbangannya adalah wajib di mana Allah menganugerahi kepada manusia 6 hari untuk bekerja dan Ia menetapkan 1 hari khusus sebagai sabat baginya. Saya dari bidang teologia Pelkat PKP merasa sangat bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu mengurus rumah tangga ataupun berkarir, para ibu tetap menyempatkan waktu bersekutu bersama dalam ibadah Pelkat PKP rutin setiap bulan. Ibadah PKP diadakan di sektor pelayanan sesuai yang dijadwalkan. Persekutuan kami tidak hanya sebatas ibadah rutin, kami juga mengadakan latihan paduan suara dan latihan angklung 2 kali dalam sebulan. Sebagai persiapan mengisi puji-pujian di ibadah hari Minggu, sekaligus menyalurkan bakat para ibu terkasih dan pastinya semakin mempererat persekutuan kami di dalam Kristus. Saya dari bidang PPSDI Pelkat PKP berfokus pada pembinaan dan pengembangan perempuan. Program yang kami canangkan yaitu: pertama, olahraga Zumba yang diadakan 2 kali dalam sebulan. Yang kedua, Women Community diadakan 1 kali dalam sebulan untuk mengasah keterampilan seperti memasak, merangkai bunga, juga melakukan pembinaan-pembinaan seperti mengatur finansial dalam keluarga, parenting, dan berorganisasi. Yang ketiga, Marriage Course yang diadakan setiap minggu kelima bersama Pelkat PKB bertujuan untuk memperkuat hubungan suami istri menjadi keluarga yang sehat
melalui materi-materi yang diberikan. Saya dari bidang Pelkes Pelkat PKP berkesempatan untuk melayani dan menyaksikan kasih Kristus melalui program rutin perkunjungan sekali dalam sebulan kepada ibu-ibu terkasih yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Juga kunjungan ke warga jemaat yang belum aktif terlibat dalam wadah pelayanan PKP. Kami berharap melalui kehadiran dan support doa dari kami bisa memberikan kekuatan kepada ibu-ibu yang sedang sakit dan mampu menggerakkan hati para ibu warga jemaat yang belum terlibat supaya ikut bergabung bersama kami di wadah pelayanan PKP. Selain berbagi kasih dengan saudara seiman, kami juga berbagi kasih dan sukacita bersama saudara yang tidak seiman dan berkolaborasi dengan Pelkat GP melakukan pembagian takjil pada saat bulan puasa. Menjadi seorang istri dan ibu yang tangguh memungkinkan para ibu untuk berperan aktif dalam banyak hal. Selain menyediakan kebutuhan bagi keluarga, ibu juga dapat menjadi Menteri Keuangan sekaligus menopang dan mengembangkan ekonomi dalam keluarga dan pelayanan. Saya dari bidang PEG Pelkat PKP bersama para ibu PKP melakukan beberapa aktivitas pencarian dana guna menopang perekonomian gereja dan pelayanan. Dengan memanfaatkan prasarana di gereja, adapun kegiatan pencarian dana yang kami lakukan berupa membuka kantin dan mini bazar setiap hari Minggu di lingkungan gereja. Kami menjual berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kami yakin dan percaya semua program yang kami canangkan boleh berjalan dengan baik, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kebaikan Tuhan Yesus yang terus menyertai dan memberkati pelayanan kami. Mari bersama-sama kita membangun GPIB melalui wadah pelayanan dan persekutuan Pelkat PKP. Kiranya kita dapat selalu menjadi Pelkat PKP yang anggun, bersahaja, pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.